Halo, ketemu lagi di channel MTFC. Ya, jadi kali ini gue mau bahas mengenai sebuah device yang bisa membuat PC atau laptop kalian menjadi jauh lebih kencang dari biasanya. Nah, teknologi penyimpanan data ini emang lagi berkembang banget ya beberapa tahun terakhir. Jadi kita mungkin masih ingat sebelumnya kalau misalnya kita mau nyimpen data itu masih dipakai hard disk gitu ya. Sekarang udah digantiin sama yang mungkin beberapa tahun lalu populer, itu ada SSD. Ini yang di sebelah kanan bawah nih SSD, dulunya hard disk gitu nih, hard disk gitu ya. Nah sekarang ada NVMe. Nah ini NVMe nih. Nah kayak gimana sih NVMe? Nah sebenarnya apa sih tuh NVMe? Jadi setelah hard disk, jadi ini kalau misalnya teman-teman tahu, kita tahu semuanya hard disk ini seperti ini. Bentuknya besar, besar banget. Ini kebetulan hard disk buat PC. Jadi diameternya 3,5 inch, terus kapasitasnya 1 terabyte gitu ya. Terus ini koneksinya adalah serial ATA. Nah, ini serial ATA koneksinya. Koneksinya serial ATA. Ini jadi emang kalau kita tahu ini di dalamnya sebenarnya ada piringan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu piringan hitam gitu ya, jadi emang tugasnya ada piringan, ada jarum. Jadi jarum itu yang akan melakukan baca tulis gitu. Jadi kalau mau nulis, kalau mau baca itu pakai jarum itu gitu. Jadi kecepatannya sendiri itu hanya 100 megabyte per second gitu. Ini satu sisi ini nggak ada masalah dengan koneksinya, karena SATA sendiri itu bisa sampai 6 gigabyte per second. Ini tanpa RAID ya, tanpa konfigurasi RAID. Mungkin teman-teman yang udah lebih advance, RAID itu menggabungkan dua hard disk jadi satu gitu biar kecepatan lebih kencang. Ini enggak. Jadi kalau kita pakai normal aja, pakai serial ATA, itu kecepatannya kurang lebih antara sekitar 100-an megabit per second gitu. Jadi kalau misalnya dengan ini RPM-nya 7200 kalau nggak salah. Iya, 7200 itu 100 megabit per second gitu. Jadi piringannya itu di dalam melakukan baca tulis. Jadi kalau pas baca sama tulis ya udah maksimal segitu aja. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya kita pakai hard disk itu emang nggak bisa terlalu cepat juga gitu. Jadi karena emang ada di proses baca tulisnya itu yang bikin dia lama gitu ya. Karena koneksinya sendiri bisa sampai 6 gigabit per second. Makanya itu dikembangkanlah SSD gitu. Nih, jadi SSD dengan form factor yang lebih kecil. Jadi idenya sendiri tuh dari memory card. Jadi kalau kita tahu dulu kan mungkin 5-10 tahun yang lalu memory card tuh udah mulai terkenal ya, memory card buat smartphone gitu kan. Nah, itu dikembangkan buat di PC atau di laptop menjadi sebuah SSD. Nah, ukurannya memang mostly 2,5 inch. Jadi ini ukuran standar dari harddisk laptop. Jadi ukuran standar dari harddisk laptop. Nah, itu ukurannya 2,5 inch rata-rata. Jadi memang karena memang dalamnya tuh kecil, karena dalamnya tuh hanya memori-memori aja. Nah, ini kebetulan di sini ada Samsung SSD 750 EVO. Ini 120 GB. Ini mungkin umurnya kurang lebih sekitar 5 tahunan ya. Jadi dan sekarang masih berjalan dengan lancar. Itu kira-kira udah kepake sekitar 20 TBW, terabyte written. Jadi memang ada salah satu kekurangannya dari SSD ataupun nantinya NVMe. Jadi memori statik ya kita sebut, memori non 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 statik seperti ini, kekurangannya adalah dia punya umur. Namanya TBW, terabyte written. Jadi terabyte written sendiri menentukan berapa lama umurnya. Nah, kalau misalnya umurnya habis, terus kayak gimana? Apakah datanya nggak bisa diakses? Nggak bisa ditulis. Jadi nggak bisa nulis. Jadi kalau misalnya katakanlah kita mau install baru, mindahin file baru, itu udah nggak bisa. Kalau misalnya terabyte written-nya udah tercapai, tapi data-data itu masih bisa dibaca. Gitu, itu kekurangannya. Interface-nya masih sama dengan yang tadi, dengan hard disk. Jadi dia butuh dua. Yang pertama adalah colokan SATA, kabel SATA gitu ya. Dan yang kedua adalah kabel powernya juga SATA. Ini kabel power itu SATA. Jadi kalau misalnya kita tahu di power supply itu ada Molex, ada SATA, ada 12 pin, 24 pin, ada 6 pin gitu ya buat VGA. Kalau ini namanya SATA. Gitu, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan buat kiri buat power, sebelah kiri kanan buat data. Ini sama, jadi 6 GB per second. Terus kelebihannya apa sih?
SSD dibandingkan dengan hard disk yang tadi itu, kelebihannya adalah kecepatannya. Jadi kalau misalnya SSD itu bisa sampai dengan 550 MB per second. Iya, jadi kenceng banget. 550 MB per second. Jadi memang dengan koneksi yang sama. Koneksinya tuh tetap serial SATA 6 Gbps. Jadi itu maksimal sekitar 500 MB per second. Mungkin yang seri di atas ini misalnya 860 Evo gitu ya, itu bisa lebih cepat gitu. Tapi di sini 750 Evo sendiri tuh udah cukup kenceng. Itu signifikan banget kalau kita lagi starting gitu ya, lagi booting Windows, dan kalau misalnya main game itu kerasa banget. Kalau lagi main game kerasa banget loadingnya tuh cepet. Nah, terus yang terakhir sekarang apa nih yang terbaru adalah NVMe. Nah, NVMe sendiri merupakan kepanjangan dari non volatile memory host controller interface specification. Ini makanya karena mungkin panjang banget ya, jadi langsung disingkat aja NVMe. Gitu nih, NVMe, memorinya NVMe ini kebetulan adalah ADATA SX8200 Pro. Nah, ini pakai apa sih interface-nya? Nah, interface-nya berubah. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman tahu pakai SATA, sekarang pakai namanya PCI Express. Itu PCI Express kayak gini. Jadi PCI Express. Nah, ini PCI Express. Ini menggunakan PCI Express yang jalurnya sama dengan jalur VGA gitu. Jadi kurang lebih itu kayak VGA. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, VGA itu kan kenceng banget ya bandwidth-nya karena dia kan udah kayak PC sendiri. Jadi dia pakai jalur yang sama dengan VGA, cuman agak kata kasarnya modify sedikit, tapi tetap sama PCI Express gitu. PCIe NVMe. Makanya kalau misalnya dia ada dua memori seperti ini tuh ada dua. Yang satu adalah pakai koneksi PCIe yang seperti ini. Yang satu bisa juga yang SATA gitu. Interface-nya jadi ada dua. Nah, yang paling cepat mana? PCIe. Jadi PCIe Gen 3 ada yang kali 2, ada yang kali 4. Nah, yang kali 4 itu seperti ini bisa sampai dengan 3500 MB per second. Ini kalau misalnya kita bisa lihat ya. Jadi kecepatan bacanya itu 3500 MB per second, tulisnya 1200 MB per second. Nah, kalau misalnya kita ingat tadi ya hard disk itu cuma 100 MB per second. Sementara ini tuh bisa 3500. SSD berapa? Itu SSD 500. Jadi SSD 500 ini 3500, jadi 7 kali lipat. Nah, ini kurang lebih spesifikasinya dia pakai 3D NAND, terus dia pakai NVMe 1.3. Dia pakai NVMe 1.3, terus LSC casing single LAN ya. Terus LDPC dan ada heatsinknya. Jadi ini dapat heatsink. Jadi aslinya tuh gambarnya seperti ini nih. Aslinya tuh sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, ini udah ditempel nih heatsinknya. Ini udah tempel heatsinknya. Jadi seperti ini. Dengan harapan lebih dingin. Karena memang ada salah satu kekurangan juga dari memori NVMe, itu memang lebih cepat panas dibandingkan dengan terutama dibandingkan hard disk ya. Hard disk itu karena mungkin tempatnya juga besar dan kerjanya juga nggak segitu kerasnya gitu ya. Itu jadi ini lebih cepat panas gitu. Dan kalau misalnya di komputer, ini beda dengan yang lain ya. Kalau misalnya kita lihat di komputer itu kan kalau misalnya kita pakai SATA, itu harus ada dua colokan. Jadi satu colokan buat data, satu buat powernya. Sementara kalau buat di NVMe sendiri, ini cukup satu aja nih. Ini cukup satu aja, jadi cukup PCIe Gen 4 ini. Karena seperti kita tahu, VGA sendiri itu sebenarnya itu bisa sampai 100 watt, jadi nggak perlu lagi tambahan daya. Kalau misalnya VGA di atas 100 watt, kalau misalnya kayak sekarang tuh kurang lebih kayak RX 5600 ke atas kali ya GT, atau kalau yang GeForce tuh mungkin GTX 1650. Ini seperti ini ada murnya. Nah, seperti itu. Jadi langsung banget, langsung gampang banget buat masangnya. Dan ada satu saran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan di motherboard ini itu slot NVMe-nya slot M2 NVMe-nya itu adanya di bawah VGA. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah kekurangan gitu. Kenapa kekurangan? Karena VGA itu ketika dia misalnya kita lagi main game, itu dia pasti panas banget.
Jadi kalau kayak di sini, walaupun kita main gamenya, katakanlah gamenya tersimpan di SSD atau bahkan kesimpan di hard disk gitu ya. Jadi kan harusnya kan hard disk atau SSD itu yang kerjanya apa yang lebih panas gitu kan. Sementara karena dia tempatnya di bawah VGA, pas kita main game dia jadi ikutan panas nih NVMe-nya gitu. Jadi sekadar apa saran aja buat teman-teman yang misalnya mau ganti lagi nyari-nyari motherboard gitu ya. Pastiin slot NVMe-nya itu di atas dari slot VGA gitu, atau kalau nggak di atas, kalaupun di bawah itu agak jauh. Tapi kalau agak jauh biasanya tuh ATX boardnya yang ATX. Kalau boardnya M-ATX kayak gini biasanya tuh agak sempit kan, jadi emang dia kebanyakan kalau di bawah cari aja di atas. Nah, since kebanyakan kita pakainya M-ATX, cari aja motherboard yang slot M2 NVMe-nya ini di atas dari VGA. Selain juga kalau misalnya taruh di atas itu kalau misalnya kita pakai NVMe yang ada RGB-nya itu bisa langsung nyala-nyala gitu ya. Jadi seperti itu tuh enak banget, gampang banget. Nah ini kita pakai B350M Pro, terus ini kita pakai Ryzen 3300X. Nah ini nanti kita langsung aja ke benchmarknya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dengan NVMe itu bisa 3500 megabyte per second. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau di sini hasil dari benchmarknya itu 3431 untuk read-nya, sementara write-nya itu 1085 dan ini udah kencang banget. Write itu kalau misalnya di ADATA khususnya di model ini itu dia harus yang 1 tera yang 3500 3,5 GB per second juga write-nya, sementara karena ini modelnya 256 itu hanya 1 GB per second gitu. Nah jadi kesimpulannya apa sih? Nah kalau kita mau meningkatkan performa PC kita gitu ya, kalau misalnya kita mau upgrade nih, terutama yang desktop, yang laptop juga sama aja. Sekarang laptop tuh udah banyak banget pakai NVMe. Yang pertama tuh ada prosesor yang harus ditambah kencengin gitu ya dengan gigahertznya, RAM, dan yang ketiga storage gitu. Nah, RAM sama RAM laptop terbaru atau RAM laptop atau PC terbaru itu rata-rata udah DDR4. Itu minim-minimnya tuh sekarang di 2400, 2133, 2400 MHz gitu ya, di atas 2100 lah, jadi udah lumayan kenceng. Sementara kalau pakai yang Ryzen tuh rata-rata udah 3200 MHz. Sementara prosesor sendiri itu mungkin kalau di PC itu udah 4 GHz udah normal banget lah, udah minimum banget. Tinggal tambah core sama thread-nya aja, bedanya di core sama thread, tapi mungkin kecepatannya kurang lebih segitu di atas 4 GHz. Jadi mungkin kalau buat RAM sama prosesor itu kurang lebih udah sama lah. Nah, yang satu yang bikin kita tambah cepat lagi yaitu storage. Nah, itu makanya kita butuh dengan NVMe PCIe ini. Nah, hitung-hitungannya tuh kayak gimana sih? Biasanya NVMe ini paling normal seenggak-enggaknya buat booting Windows gitu. Jadi buat booting Windows aja, jadi buat operating system. Jadi kalau misalnya dananya cekak gitu, apalagi kalau misalnya lagi bangun PC baru, itu biasanya kita mau storage juga gitu. Jadi misalnya nggak punya hard disk yang lama gitu ya, kan perlu juga gitu. Jadi beli aja yang 128 GB. Biasanya tuh kalau misalnya NVMe itu satuannya tuh belakangnya pasti nggak bulat gitu ya, 128, 256, 512 gitu. Jadi beli aja yang 128 itu kurang lebih harganya 300 atau 400 ribu. Terus habis itu beli harddisk yang 1 tera kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Jadi at least bootingnya tuh cepet banget. Karena kalau misalnya pakai NVMe ini bootingnya di bawah 10 detik lah. Itu cepet banget gitu. Jadi kalau misalnya punya PC baru harus tetap pakai NVMe. Kalaupun punya laptop sama, laptop juga gitu bisa dinaikin. Udah mostly sekarang rata-rata udah pada NVMe kalau misalnya kita lihat review-review gitu ya. Jadi udah pakai NVMe semua, mostly enak gitu. Jadi kalau NVMe kalau bisa dinaikin, bisa di-upgrade lebih bagus, tapi rata-rata minimum 256 lah biasanya, 256 karena sekarang OS Windows 10 itu kurang lebih makan 20 sampai 30 GB. Apalagi kalau kita install game ya, game itu sekarang gede-gede semua gitu. Kalaupun laptop misalnya adanya aslinya NVMe tapi ada slot tambahnya SATA ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi buat secondary storage-nya tetap pakai slot SATA gitu. Ntar tambahin hard disk yang 2,5 mm pakai SSD. Tapi yang jelas bootingnya, operating sistemnya tetap pakai NVMe gitu. Memang sekarang itu harga NVMe atau SSD itu
Tapi NVMe sama SSD, M2 NVMe sama SSD itu kurang lebih harganya sama, sekitar 2000-an per giga. Sementara kalau misalnya hard disk tuh udah di bawah 500 rupiah per giga. Jadi emang jauh banget ya, tapi ini sangat-sangat worth gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lihat sendiri nih yang terbaru nih, kalau misalnya lihat PS5 itu kan kemarin baru di tear down ya sama Sony-nya sendiri ya. Itu ada satu slot NVMe. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya PS5, internally dia udah punya 825 GB storage. Dan itu kencang banget, itu setara NVMe PCIe Gen 4. Karena memang ini karena base-nya Ryzen semua ya, AMD semua ya, prosesor Ryzen, VGA-nya pakai Radeon. Jadi memang udah kayaknya chipsetnya juga udah pakai chipsetnya AMD, jadi udah PCI Gen 4, jadi makanya bisa sampai 5,5 GB per second gitu, karena itu kurang lebih kecepatan PCI Gen 4 ya. Nah, tambahan storage-nya itu ada slot NVMe di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat teardown-nya ya, nanti saya kasih link-nya di bawah, jadi teardown-nya itu ada slot NVMe. Jadi kalau misalnya gamenya kepenuhan, terutama mungkin buat yang beli digital version ya, digital version itu kan nggak ada Blu-ray-nya. Jadi kalau misalnya udah kepenuhan gamenya itu bisa langsung ditambahin dengan NVMe gitu, jadi bakalan sama-sama cepetnya. Jadi mungkin di sini Sony sendiri berekspektasi supaya pengalaman yang didapatkan ketika konsumen itu pakai internal storage dengan secondary storage itu kurang lebih sama. Karena kalau kita beli let's say NVMe yang 1 TB itu kurang lebih harganya 3 juta sampai 4 juta ya. Itu kan kecepatannya bisa 3,5 GB per second sama 5,5 GB per second, itu mungkin nggak akan jauh-jauh beda lah kerasanya dibandingkan kalau misalnya Sony ngasih SSD gitu. Walaupun mungkin SSD kita bisa beli yang 2 tera, 4 tera gitu ya, mungkin bisa yang lebih gede SSD, tapi kecepatannya kan jauh, cuma 500 MB per second. Jadi Sony juga udah mikirin itu. Kalau misalnya kita pakai NVMe, ini belum tahu juga NVMe itu PCI Gen 3 atau Gen 4. Kalau Gen 4 bakal lebih baik lagi, walaupun memang saat ini NVMe-nya tuh masih mahal banget gitu ya. Tapi itu kecepatannya bakal bisa sama dengan internal storage-nya gitu. Nah, itu aja review dari NVMe NVMe Adata SX8200 Pro. Ini salah satu yang value for money di harganya, kurang lebih mungkin sekarang sekitar 700 sampai 800 ribu untuk 256 GB. Yang 512 kayaknya udah di sekitaran 1 juta. Kalau mau yang RGB juga ada. Sebenarnya banyak banget, kalau misalnya mau WD Black juga bisa. Terus kalau misalnya yang mau Samsung juga bisa 980 Pro gitu ya. Cuman memang harganya jauh biasanya gitu. Since kalau kita konsumen biasa aja gitu ya, nggak perlu yang sangat antusias gitu, ini kayaknya udah cukup banget sih. Udah cukup banget gitu. Sekian aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you.